Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, tepatnya dari kelas D yang beranggotakan Zulfah Mazidah dengan NIM akhir 016, Kholisatul Maulidia dengan NIM akhir 050, Sri Wahyu Cahyaningsi dengan NIM akhir 084, dan Lailatul Nujum dengan NIM akhir 144. Di sini kami akan mempresentasikan terkait hasil studi kasus kami pada perusahaan Nestle. Untuk penjelasannya akan kami jelaskan di slide berikutnya. Oh ya, di sini kami memenuhi suatu tugas dari mata kuliah Bisnis Internasional. Jadi, untuk teman-teman jangan lupa disimak sampai akhir ya. Sejarah perusahaan Nestle. PT Nestle dimulai pada tahun 1866 yang didirikan oleh Henry Nestle, kemudian menciptakan sebuah produk makanan terobosan untuk bayi pada tahun 1867. Dan pada tahun 1905, perusahaan yang didirikannya bergabung dengan Anglo-Swiss untuk membentuk yang sekarang ini dikenal sebagai grup Nestle. Dengan pasokan susu segar yang berlimpah di Swiss, mereka memanfaatkan pengetahuan yang telah mereka dapatkan di negara awal untuk mendirikan pabrik susu kental manis pertama di Eropa di Jam. Nestle adalah sebuah perusahaan multinasional di VV, Swiss yang bergerak dalam bidang makanan minuman. Didirikan pada tahun 1866 oleh Henry Nestle, perusahaan ini menghasilkan makanan, nutrisi, dan minuman nutrisi seperti makanan bayi, susu, kopi, coklat, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada visi misi, tujuan, dan nilai perusahaan dari perusahaan Nestle. Yang pertama visi, meraih kepercayaan konsumen dan menjadi perusahaan makanan dan nutrisi yang terkemuka serta terpandang di Indonesia. Yang kedua, menjamin keuntungan dan kelangsungan pertumbuhan jangka panjang dengan model yang efisien bagi perusahaan melalui pelayanan yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan konsumen. Selanjutnya, misi. Misi di sini turut mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat melalui produk-produknya yang berkualitas, bernutrisi, dan lezat rasanya. Selain ini, memfokuskan diri untuk senantiasa memberi informasi dan pendidikan bagi konsumen kami. Terakhir ada nilai perusahaan, di mana nilai perusahaan ini terdiri dari yang pertama ada passion, yang kedua menghormati, yang ketiga integritas, yang keempat gigih, dan yang terakhir unggul. Untuk selanjutnya yaitu desain semua lini bisnis dan produk perusahaan Nestle yang meliputi kembang gula, kopi, minuman, nutrisi anak dan balita, makanan pendamping, sereal sarapan, minuman siap saji, dan nutrisi kesehatan. Selanjutnya yaitu desain organisasi perusahaan yang dimana tingkatan teratas terdapat faktori, lalu terdapat Kepala Departemen Keuangan, Kepala Departemen QA atau AG, Kepala Departemen Engineering, Kepala Departemen Production, Kepala Departemen Research, Kepala Departemen Human, lalu ada Safety, Healthy, and Environment, lalu ada Industrial Performance, yang dimana bawahannya terdapat Senior Supervisor, dan bawahannya lagi terdapat Supervisor, dan terakhir bawahannya yaitu terdapat Operator. Selanjutnya, yaitu terdapat kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan Nestle. Yang pertama, yaitu Nestle Healthy Kit yang merupakan program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama anak-anak mengenai pola hidup sehat dan bersih dengan melakukan survei dan pemeriksaan pada anak secara baik. Yang kedua, yaitu program Karavan Gizi Denkau, yang itu program di mana perusahaan Nestle bekerja sama untuk menghimpun dokter gizi Medik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Sasarannya yaitu untuk ibu-ibu dengan tujuan untuk menghasilkan dan mengerti pola hidup sehat dan sumber daya manusia yang berkualitas. Kegiatan yang ketiga yaitu Denkau Parenting Center yang merupakan program di mana kegiatan ini dibentuk dengan sasarannya yaitu orang tua dengan output agar orang tua tersebut dapat lebih memperhatikan kondisi kesehatan dan pola hidup sehat pada anak mereka. Selanjutnya pada bidang pemasaran, di mana menganalisis tentang kepuasan konsumen pada produk Nescafe dengan menggunakan metode analisis conjoint. Untuk atribut yang digunakan yaitu atribut konsumen,
dengan level atribut kaleng dan kotak, kemudian atribut rasa dengan level atribut cappuccino dan original, dan level atribut alasan dengan level atribut gaya hidup dan kenikmatan, kemudian atribut durasi dengan level atribut 1 minggu lebih dari 1 kali dan setiap hari, dan atribut harga dengan level atribut lebih kecil dari 10.000 dan lebih besar dari 10.000. Kemudian dari hasil interpretasi, kemudian diperoleh hasil interpretasi, yaitu pada bagian hasil korelasi keseluruhan diperoleh bahwa nilai person R sebesar signifikan 0,04, yang artinya lebih kecil dari taraf kesalahan 0,05. Sedangkan pada bagian nilai person R, yaitu menunjukkan bahwa terdapat keterikatan antara preferensi konsumen dengan atribut Nescafe. Dengan kata lain, preferensi konsumen sebesar 84,8% dipengaruhi oleh atribut yang terdapat pada produk Nescafe, sedangkan sisanya sebesar 15,2% dipengaruhi faktor lain selain dari atribut. Kemudian yang kedua, pada bagian hasil utilities keseluruhan diperoleh bahwa konsumen Nescafe lebih menyukai kemasan kaleng dengan nilai yaitu 0,080, kemudian diikuti dengan rasa cappuccino sebesar 0,205, dan kemudian diikuti alasan mengonsumsi karena gaya hidup sebesar 0,009 dengan durasi membeli yaitu 1 minggu lebih dari sekali sebesar 0,80, dan yang terakhir yaitu dengan harga lebih kecil dari 10.000 dengan nilai 0,295. Selanjutnya pada bagian ketiga, yaitu pada important values, di mana important values ini melihat nilai kepentingan masing-masing atribut dari nilai paling tinggi dan paling rendah. Diperoleh hasil bahwa nilai kepentingan paling tinggi yaitu pada variabel harga dengan nilai 22,734. Sedangkan untuk nilai kepentingan paling rendah yaitu pada alasan mengonsumsi sebesar 16,781. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumen Nescafe mengonsumsi bahwa bagi konsumen Nescafe harga merupakan atribut dalam menentukan mereka mengonsumsi produk dari Nestle, yaitu Nescafe. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumen atribut harga mempengaruhi konsumen dalam membeli produk Nescafe. Sedangkan alasan mengonsumsi apakah karena gaya hidup atau kenikmatan merupakan atribut yang tidak begitu penting, yang tidak begitu mempengaruhi mereka mengonsumsi produk Nescafe. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait bidang keuangan pada perusahaan Nestle. Yang pertama yaitu kami menggunakan perhitungan rasio profitabilitas, di mana perhitungan ini merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Untuk perhitungan profitabilitas ini menggunakan 3 perhitungan, yaitu yang pertama ada NPM atau Net Profit Margin, yang menghasilkan perhitungan pada tahun 2021 hingga 2022, perusahaan Nestle ini mengalami penurunan sehingga dianggap belum efisien dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak. Untuk perhitungan yang kedua yaitu ada ROE atau Return on Equity, yang menghasilkan perhitungan juga Nestle ini mengalami penurunan sehingga dianggap belum efisien dalam menghasilkan laba yang tersedia bagi para pemegang sahamnya.
Untuk yang ketiga yaitu ada ROA atau Return on Asset, di mana perhitungannya juga menghasilkan bahwa perusahaan Nestle ini mengalami penurunan sehingga dianggap belum efisien dalam mengendalikan dan menghasilkan laba bersih. Untuk perhitungan yang kedua yaitu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial yang jatuh tempo dalam jangka pendek. Untuk perhitungannya sendiri juga ada 3. Yang pertama yaitu ada current ratio atau rasio lancar. Dari hasil perhitungan, perusahaan Nestle ini juga mengalami penurunan, sehingga dianggap memiliki aset lancar lebih sedikit yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Untuk perhitungan yang kedua, ada quick ratio atau rasio cepat. Dalam hasil perhitungannya juga itu mengalami penurunan, sehingga perusahaan Nestle ini dianggap memiliki lebih sedikit aset lancar yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan penjualan persediaan. Untuk perhitungan yang ketiga yaitu ada cash ratio atau rasio kas, di mana dari perhitungannya juga menunjukkan bahwa Nestle ini mengalami penurunan sehingga dianggap memiliki lebih sedikit aset yang liquid seperti kas dan setara kas yang digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan tersebut. Untuk perhitungan selanjutnya yaitu ada rasio solvabilitas, yang merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya. Untuk perhitungannya yaitu ada 2 perhitungan. Yang pertama yaitu ada debt ratio atau rasio utang, di mana debt ratio ini dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa perusahaan berada pada keuangan yang negatif. Karena utang lebih tinggi, maka risiko keuangan lebih tinggi dan lebih sedikit fleksibilitas dalam mengelola kewajiban keuangannya. Untuk perhitungan yang terakhir yaitu ada debt to equity ratio atau rasio utang modal, di mana hasil perhitungannya juga menunjukkan bahwa Nestle ini belum mengurangi ketergantungannya pada hutang dan menggunakan lebih sedikit modal sendiri atau ekuitas dalam pembiayaan aset-asetnya. Lalu untuk selanjutnya yaitu bidang SDM, yang dimana terdapat 3 testimoni dari pegawai magang yang diambil dari Instagram Nestle Karir, yang mana dari ketiga pernyataan di atas terbukti bahwa dengan adanya program internship yang diciptakan oleh perusahaan Nestle, mereka tidak hanya dibekali dengan paparan proyek nyata tetapi juga sumber belajar yang melimpah dan koneksi luas yang memberi mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara profesional. Program internship ini juga memberi mereka exposure bisnis yang berarti, sehingga program internship merupakan cara perusahaan untuk mengembangkan karir para mahasiswa dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa bekerja sama dengan para ahli di perusahaan Nestle. Oke teman-teman, mungkin cukup itu pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menambah pengetahuan kalian serta memperluas wawasan kalian ya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.